Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Sebagai murid Yesus Kristus, kita dengan sendirinya terdaftar dalam sekolah kehidupan dari Yesus Kristus. Karena itu sebagai murid Kristus kita harus terus belajar, terus memahami firman Tuhan, memahami iman Kristen itu secara baik, secara benar, secara dalam, dan secara komprehensif. Karena itu akan menentukan dan mempengaruhi kualitas iman kita, termasuk juga kualitas kehidupan kita. Dan harapannya iman kita semakin mantap kepada Yesus Kristus sehingga tidak pernah goyah dan tergoyahkan. Tapi juga iman kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Secara khusus hari ini kita berbicara mengenai salah satu sakramen yang dilaksanakan dalam gereja, yaitu baptisan air. Kita perlu memahami konsep baptisan air itu secara baik dan benar menurut firman, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang berhubungan dengan baptisan. Tapi juga di sisi yang lain bahwa jangan hanya karena soal baptisan orang pindah gereja, pindah denominasi gereja. Persoalannya karena tidak memahami baptisan air itu secara baik dan benar. Karena itu saya berharap melalui materi hal yang perlu Anda tahu di sekolah kehidupan Yesus Kristus ini, kita semakin memahaminya dengan baik. Hal yang pertama yang kita lihat adalah apa arti baptisan itu. Baptisan adalah melambangkan bahwa kita mati bersama dengan Kristus dan kita hidup dalam suatu kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Seperti Kristus mati dan akhirnya dia bangkit, seperti itulah yang dilambangkan, disimbolkan melalui baptisan air itu. Lalu apa dasar Alkitabnya? Dalam amanat agung Yesus Kristus dalam Matius 28. Di situ memberikan dasar. Sudah barang tentu banyak dasar ayat Alkitab. Tapi saya coba mengambil dari amanat agung Kristus Matius 28. Pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi jelas di situ dasar Alkitab soal pembaptisan. Pergilah. Ini menunjukkan bahwa supaya amanat agung Kristus bisa tercapai, yaitu menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus, maka ada langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu pergilah. Pada waktu kita pergi memberitakan Injil, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang menerima, ada yang menolak. Yang percaya, baptislah. Artinya bahwa baptisan itu suatu keharusan. Ini bukan pilihan, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, tapi ini suatu keharusan. Karena ini adalah bagian dari amanat agung Kristus yang merupakan perintahnya menjadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi baptisan itu keharusan, dan baptisan adalah bagian dari ketaatan kita kepada firman Tuhan.
Jadi jangan sampai ada orang berkata seperti dua penjahat yang disalib bersama Yesus, yang satu menolak, yang satu percaya. Dan Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Orang seringkali berargumen dia kan tidak dibaptis. Betul, karena situasi dan kondisi waktu itu tidak memungkinkan dia untuk dibaptis, sikonnya. Tapi kalau saudara dan saya dalam keadaan yang normal, maka baptisan itu suatu keharusan. Kalau Anda tidak mau dibaptis, maka dipertanyakan ketaatan Anda kepada firman. Jadi dari dasar Alkitab ini menunjukkan jelas bahwa baptisan air itu suatu keharusan. Dan melaksanakannya itu adalah bagian dari ketaatan kita melaksanakan firman Tuhan. Yang berikut kita melihat dari sisi syarat baptisan. Siapa sebenarnya yang boleh dibaptis? Siapa sebenarnya yang memenuhi syarat untuk dibaptis? Kalau kita belajar dalam Alkitab, kita menemukan bahwa syarat orang dibaptis itu harus percaya. Harus beriman kepada Kristus. Jadi syarat dibaptis itu bukan soal apakah dia beragama Kristen. Karena orang beragama Kristen belum tentu percaya, belum tentu beriman. Karena percaya di sini dihubungkan dengan pertobatannya. Dia sadar akan dosa-dosanya, dia bertobat dari dosa-dosanya, dan dia percaya kepada Yesus Kristus. Dan sebagai wujud konkret dari dia bertobat, percaya, dia mau dibaptis sebagai suatu kesaksian kepada orang lain bahwa dia betul-betul mau jadi murid Kristus. Dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Juga kalau kita hubungkan dengan amanat agung Yesus Kristus tadi, Matius 28, pergilah. Jadi kalau kita pergi, maksudnya kita pergi memberitakan Injil. Pada waktu kita pergi memberitakan Injil, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya baptislah. Jadi percaya, beriman kepada Kristus dan bertobat dari dosanya, itu adalah syarat untuk kita dibaptis. Ini harus dilihat dalam konteks pelaksanaan amanat agung Kristus, juga dalam konteks pemberitaan Injil. Jadi orang yang dibaptis bukan soal apakah dia dewasa atau tidak dewasa. Apakah dia sudah berumur atau belum. Apakah dia usianya sudah memenuhi syarat atau bayi. Bukan soal itu. Karena ada orang dewasa yang belum percaya. Dari sisi usia sudah dewasa, tapi dia belum bertobat, belum percaya kepada Kristus. Maka seharusnya orang seperti itu pun belum bisa dibaptis. Jadi ketika dihubungkan dengan amanat agung, dihubungkan dengan pemberitaan Injil, maka syarat seorang dibaptis itu harus percaya. Memang menimbulkan suatu persoalan. Seseorang yang bisa percaya itu pada usia berapa? Seseorang yang bisa berespon, bertobat dan beriman kepada Kristus itu di usia berapa? Apakah bayi, apakah anak kecil bisa percaya? Ini yang menimbulkan suatu persoalan. Tapi dalam banyak ayat juga kita bisa melihat bahwa Allah sudah menentukan dia sejak dalam kandungan.
Jadi itu tetap menimbulkan pro dan kontra, tetapi secara umum syarat seseorang dibaptis harus bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan baptisan anak atau baptisan bayi? Bukankah mereka itu belum percaya? Baptisan anak ini kan dipraktekkan atau dilaksanakan oleh baik gereja Katolik, gereja Anglikan, gereja Presbyterian, gereja Lutheran, ataupun juga gereja Reform. Itu melaksanakan baptisan air yang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungannya dengan teologi covenant atau teologi perjanjian, di mana bayi-bayi di negara Israel pada waktu itu atau juga sampai sekarang disunat, dan melalui itu mereka dimasukkan dalam komunitas sebagai orang percaya, sebagai anak-anak perjanjian. Demikian juga baptisan dihubungkan dengan itu. Tapi juga yang kedua sebagai pengganti dari sunat. Membawa anak-anak itu ke dalam komunitas Kristen, komunitas orang percaya yang diwujudkan itu dalam bentuk sunat. Nah, hal ini berkaitan dengan keluarga yang diselamatkan dalam Kisah 16 ayat 15, 31, 33, 34. Sebagian orang mengerti pernyataan pada saat keluarganya dibaptis. Berarti bayi-bayi atau anak-anak juga dibaptis. Itu salah satu dasar dari gereja-gereja yang melaksanakan baptisan anak. Jadi ini kan menunjuk kepada ketika keluarga sudah Kristen, sudah percaya kepada Kristus, mereka tidak ada lagi pemberitaan Injil. Kalau ada ya berarti pemberitaan Injil secara internal di dalam. Kalau yang percaya tadi kan kita hubungkan dengan pemberitaan Injil secara eksternal, secara keluar. Ini di dalam yang notabene-nya orang tuanya adalah sudah percaya, sudah beriman kepada Yesus Kristus, sehingga menerima dan mengakui baptisan anak. Yang berikut kita melihat dari sisi formula baptisan. Bagaimana formula baptisan itu? Formula baptisan yang diajarkan dalam Alkitab. Jelas dalam Amanat Agung Matius 28 adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu formula baptisannya. Tidak boleh dengan nama yang lain. Tidak boleh dengan formula apapun. Disinilah letaknya sah tidaknya suatu baptisan itu. Tergantung formula pada baptisan itu. Jadi sah tidaknya suatu baptisan tidak ditentukan oleh metode baptisan. Apakah percik atau selam. Tetapi sahnya suatu baptisan lebih ditentukan oleh bagaimana formula dari baptisan itu dan bagaimana arti dari baptisan itu. Selama ini kita mempersoalkan justru pada metodenya. Padahal bukan pada metodenya, tapi lebih kepada formula baptisan dan arti dari baptisan itu yang menentukan sah tidaknya suatu baptisan itu. Jadi jelas formula baptisan yang diajarkan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh firman Allah, yang sah di mata Tuhan adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau Tritunggal itu.
Jadi tidak boleh formula yang lain. Tidak boleh dengan nama yang lain. Harus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang berikut kita melihat dari sisi metode baptisan. Kita melihat dari pandangan ataupun ajaran Alkitab dulu. Dari sisi kata baptisan itu dari kata baptiso. Jelas bahwa baptiso lebih menunjuk kepada selam. Artinya bahwa salah satu metode baptisan yang diajarkan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh firman Allah, yang dilakukan oleh gereja mula-mula termasuk Yesus adalah baptisan selam. Tapi tidak berarti bahwa baptisan selam itulah yang paling betul, yang benar, sementara baptisan yang lain tidak benar. Jadi salah satu metode dalam baptisan adalah baptisan selam. Dan saya yakin 1000% Yesus pun dibaptis selam. Tapi tidak berarti bahwa baptisan selam, baptisan itulah yang benar dan yang lain itu tidak sah. Yang kedua adalah baptisan percik. Ini didasarkan pada kalau pentahbisan suatu bangunan seringkali bait Allah ataupun para imam seringkali dipercik. Ini yang umum. Jadi ada dua metode yang umum sekarang ini dalam baptisan, walaupun ada yang lain, tapi yang secara mayor yaitu baptisan selam dan baptisan percik. Lalu pertanyaannya adalah, apakah baptisan selam itu yang betul dan baptisan percik salah? Sehingga kalau kita dibaptis percik berarti tidak sah. Harusnya kita tidak melihat dari sisi itu. Kita harus melihat bahwa baptisan adalah simbol bahwa kita mati bersama Kristus dan hidup dalam manusia baru bersama dengan Kristus. Jadi karena itu hanya simbol, maka metode bukan hal yang penting. Tapi tidak berarti juga kita hanya sembarangan saja. Artinya bahwa namanya metode itu dinamis, mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Tapi juga harus dilihat bahwa kita mengenal dua sakramen, yaitu sakramen baptisan air dan sakramen perjamuan kudus. Sama-sama sakral, sakramentum. Semuanya juga bersifat simbol. Baptisan air simbol, perjamuan kudus juga simbol. Kalau kita berbicara mengenai alkitabiah dari perjamuan kudus, maka roti dan anggur itu harus roti yang tidak beragi. Jangan roti yang beragi. Anggur ya harus anggur. Tapi dalam kenyataannya roti yang beragi kita ganti dengan roti yang beragi. Anggur kita ganti dengan Fanta, Coca-Cola. Karena apa? Itu hanya lambang. Roti yang beragi kita ganti dengan roti yang tidak beragi kita ganti dengan roti yang beragi, tidak dipersoalkan. Anggur kita ganti dengan Fanta, kita ganti dengan Coca-Cola, karena mungkin di daerah-daerah tertentu tidak ada yang dipersoalkan di situ.
Kenapa tidak dipersoalkan? Karena itu kan hanya lambang. Sama dengan baptisan itu, baik selam ataupun percik kan hanya lambang. Sehingga kita tidak perlu mempersoalkan apakah percik atau selam. Karena itu hanya lambang. Jadi kalau mau baptis percik silakan, mau baptis selam silakan. Tergantung pada pandangan denominasi gereja yang lain. Tapi saya harus menegaskan di sini bahwa sah tidaknya baptisan bukan tergantung pada metodenya, selam atau perciknya. Tapi lebih pada formula atau arti dari baptisan itu. Ini yang penting yang harus kita pahami sehingga tidak menimbulkan suatu problema dalam kehidupan kita bergereja. Sehingga kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Jangan mempersoalkan sesuatu hal yang tidak prinsip. Jangan mempersoalkan sesuatu yang bersifat metode. Karena metode itu sifatnya dinamis. Selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi secara umum kita mengenal dua metode baptisan itu. Baptisan percik maupun baptisan selam. Sekali lagi, jangan mempersoalkan metodenya karena itu hanya lambang. Sama dengan perjamuan kudus. Tidak perlu mempersoalkan roti atau anggurnya karena itu hanya lambang. Itu berarti bahwa hendaknya kita memahami baptisan ini dengan baik sehingga jangan hanya karena soal baptisan orang pindah gereja. Karena tidak mengerti dan tidak memahami baptisan itu. Lalu apa tujuan baptisan itu? Tujuan baptisan adalah sebagai bukti bahwa kita sudah sungguh-sungguh bertobat, lahir baru, percaya kepada Kristus, dan kita betul-betul menjadi murid Kristus, jadi pengikut Kristus. Tapi juga baptisan itu tujuan supaya jadi kesaksian bagi orang lain bahwa Anda itu adalah murid Kristus. Juga baptisan adalah sebagai bukti ketaatan kita. Melaksanakan perintah Tuhan, melaksanakan firman Tuhan. Kita harus melaksanakan baptisan sebagai bagian dari ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Apakah kita perlu dibaptis berulang-ulang? Seharusnya tidak perlu. Walaupun dalam kata baptisan dalam Matius 28 dari kata baptiso dalam bentuk present aktif berulang-ulang. Tapi itu kan menunjuk kepada pelaksanaan baptisan itu bisa berulang-ulang. Dilaksanakan oleh gereja. Bukan berulang-ulang kepada satu person, satu pribadi. Berulang-ulang itu tekanan kepada sesuatu yang kontinu yang harus terus-menerus dilakukan gereja. Ketika ada yang bertobat percaya baptis, ketika ada yang baru percaya bertobat baptis. Itu yang berulang-ulang. Bukan berulang-ulang kepada satu oknum. Kalau kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak perlu lagi dibaptis ulang. Cukup baptisan, cukup satu kali karena itu sudah sah. Dengan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang terakhir yang saya ingin bahas dalam hubungan dengan keselamatan. Ayat yang seringkali menjadi persoalan adalah Markus 16 ayat 16 yang berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Ayat ini seringkali dipakai oleh beberapa orang yang mengatakan bahwa baptisan itu syarat untuk memperoleh keselamatan. Jelas itu pandangan yang salah. Baptisan bukan syarat memperoleh keselamatan. Baptisan bukan syarat untuk kita memperoleh sorga. Baptisan bukan syarat untuk kita masuk sorga. Syarat kita memperoleh keselamatan, syarat masuk surga hanya satu. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita buktikan dengan pertobatan kita. Baptisan harus dilihat sebagai ketaatan kita kepada firman. Ketika kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, kita sudah dijamin, digaransi oleh Yesus sendiri bahwa kita memperoleh keselamatan. Sebagai orang yang sudah memperoleh keselamatan, sebagai orang yang adalah ahli waris dari sorga, maka kita harus mewujudkan itu dalam bentuk ketaatan kita kepada firman, termasuk ketaatan kita melaksanakan baptisan. Jadi baptisan bukan syarat memperoleh keselamatan. Baptisan adalah pembuktian kita bahwa kita adalah calon penghuni surga sehingga kita taat. Jadi kita taat bukan supaya masuk surga, tapi karena kita sudah pasti masuk surga, maka kita harus taat kepada firman, taat melaksanakan baptisan air. Demikian hal yang bisa saya sampaikan dalam hubungan dengan baptisan air di channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Saya percaya dan berharap iman kita terus mantap memahami firman Tuhan secara baik, benar, dalam, dan komprehensif. Sehingga iman kita mantap kepada Yesus Kristus. Sampai berjumpa lagi dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.